ngomongin bahasa Prancis atau belajar bahasa Prancis aja tuh kadang suka keselak sendiri gitu. Ada gitu. Ya Iya nggak sih? karena memang identik bahasa Prancis tuh ya selek gitu. Iya kan? Iya, Bener bener. kan? Tapi kok enggak sih? Ketika kita ngobrol secara sentence nggak semuanya hekek gitu loh. Jadi kayak orang gosok gigi ya. Iya gitu. Jadi cuman kan nggak semua kata itu ada R-nya gitu kan. Jadi makanya kalau mungkin yang dia udah ngobrol bahasa Prancis yang memang dia udah bisa, ya nggak yang hekek banget gitu. Emang sedikit ya? Apa ya? Tutor bahasa Prancis atau guru-guru pakai bahasa Prancis? Nah itu dia problemnya. Bener sedikit. Ya dulu ya waktu aku kuliah gitu dan melihat teman-teman aku yang kita satu jurusan bahasa Prancis itu sedikit yang berminat untuk jadi guru, Kak. Oke. Iya. Karena ya kita tahu sendiri ya guru di Indonesia. saya kan mengatakan kopi ini Gajinya imut. kamu sangat santun ya dan berakhlak. Oke, gajinya Hai, balik lagi guys sama Sima di sini dan sama tutor Otka lainnya. Jadi for your information guys, Otka itu punya banyak banget kesediaan tutor-tutor. Jadi kalau kalian pengen belajar bahasa apapun, mau Prancis bisa, Jerman apalagi kan, terus Mandarin, oke, Jepang, yuk mari gaskeun gitu. Bahasa Inggris oke lah juga. Jadi sesuai dengan keinginan kalian lah, apapun yang kalian pengenin. Kayaknya aku mau ke luar negeri deh, kayaknya aku mau ke China deh, atau ke Perancis mungkin kalian terinfluence sama Emily in Paris. Nah, sini merapat karena sekarang di sampingnya Sima udah ada tutor bahasa Prancisnya Otka dengan Madam Firly. Atau apa Prilly panggilannya ya? Prilly. Oke, ini kita santai aja lah ya. Boleh silakan diminum kopinya ya kan. Ini kita ya, rumpi ibu-ibu kan. Betul, kopi cantik. Bismillah. Oke. Ini nggak ada sponsornya guys. Tapi kalau mau tap in boleh banget gas. Oke. Madam Firly. Firly atau Prilly better? Madam Prilly. Oke. Madam Prilly, ngopi-ngopi di Prancis it's common gak sih? Iya, apalagi emang udah terkenalnya kan banyak kafe-kafe di Paris ya, apalagi ya. Itu ya ngopi-ngopi di Paris tuh udah jadi yang wajib sih kalau ke Prancis gitu. Apa yang dibeli? Croissant kan? Croissant. Oh, salah. Iya. Ini padahal basic banget, bukan croissant tapi croissant. Iya. Emang masih banyak tuh kalau nyebutin croissant malah banyak yang bilang juga kan, tapi croissant. Aduh, tapi ilat Jawa atau lidah-lidah Indonesia tuh agak sulit gitu ya untuk ngomongin croissant. Atau mungkin belum terbiasa aja kali ya guys ya, gitu kan. Selain croissant ada apa lagi? Pain au chocolat? Pain au chocolat. Nah, ya, kulit coklat sedih ya. Ternyata masih banyak yang perlu diperbaiki gitu. Berarti harusnya tuh si para barista tuh dikasih training gak sih? Iya, benar. Karena emang banyak menu-menu yang penyebutannya sebenarnya kayak bahasa Prancis kan ya. Apalagi sekarang juga banyak banget kafe-kafe yang jual pastry yang mengacu ke Prancis sana gitu kan. Jadi kita kalau aku ngopi gitu juga ya Kak Firly gitu kan, aku mau pesen dong kopi A gitu, kopinya americano, pesennya croissant. Jadi perpaduan antara Amerika dan Prancis. Benar, mix Padahal negara itu tuh ada apa ya, sejarah yang kurang baik ya di masa peperangan, betul kan? Sampai aku ngeliat filmnya Emily in Paris aja tuh ya. Si Emily kan datang dari Amerika tuh, datang ke Prancis, jadi dia udah kayak no, kamu harus bisa bahasa Prancis, kita nggak mau kalian pakai, betul, kalian harus pakai bahasa kita, aku nggak mau sama sekali kalian denger kamu pakai bahasa Inggris atau bahasa Amerikamu itu. Segitunya ya Kak? Memang kalau di Prancis tuh kalau untuk bahasa ya memang agak lumayan mereka tertutup. Ya tadi ya bahasa, contohnya bahasa Inggris itu. Walaupun sebenarnya kalau sekarang di Paris itu udah lumayan banyak yang lumayan terbuka gitu. Cuman memang masih banyak juga yang tertutup kayak tadi yang di film Emily itu, Emily in Paris gitu. Makanya kadang kalau ke Prancis terus ketemunya orang yang nggak mau kebuka pakai bahasa Inggris agak susah gitu kan. Aku sampai lupa kita udah saking asiknya ngomongin film, ngopi, belum kenalan.
Kak Prilly, Madam Prilly, boleh dong kenalin dulu ke seluruh teman-teman Otka gitu yang menonton hari ini. Silakan sebutkan nama, pekerjaan, usia. Oh enggak ya, enggak kayak gitu ya. Aktiviti kamu sekarang apa? Terus udah gitu kamu jadi tutor di Otka berapa lama? Terus aktiviti di Otka ini seperti apa? Boleh Nama aku Prilly. Kalau selama ngajar sih biasanya dipanggilnya Madam Prilly ya. Madam Prilly. Madam Prilly. Terus sekarang sih kesibukannya yang ngajar di Otka udah hampir kurang lebih mau 1 tahunan. Best. Lanjut. Terus selain di Otka juga aku ngajar bahasa Prancis juga sih di SD gitu ya. Terus di Otka sendiri kebetulan aku megangnya kelas private sih. Jadi cuman ketemu 1 anak gitu. Jadi bener-bener fokus kelasnya. Intensif ya? Iya, intensif. Ngajar di SD mana tuh? SD-nya? SD aku ngajar di daerah Bekasi sih. Gak apa-apa, sebutin aja. Sebutin itu ya. Sebagai personal branding kamu kan, you have to be proud gitu. Itu ngomongnya pakai bahasa Inggris, itu harusnya pakai bahasa Prancis ya. Iya. Lanjutin. Iya, aku mungkin siapa tahu ada yang dekat sana lihat mau sekolahin anaknya boleh. Aku ngajarnya di daerah Jati Asih, Jatisari, nama SD itu SDIT Araudo. Oke. Betul-betul memang ada bahasa Prancis di sana dan mereka belajar Prancis dari kelas 1 sampai kelas 6. Hah? Ngajar dari kelas 1 sampai kelas 6? Iya. Akunya, Kak? Akunya ngajar kelas 1 sampai 6, mereka juga belajar dari kelas 1 sampai kelas 6. Oh, interesting ya. Iya. SDIT biasanya, SDIT itu Sekolah Dasar Islam Terpadu. Betul. Biasanya tuh yang menonjol banget itu bahasa Arab. Betul. Tapi ini Prancis something yang different menurutku, sesuatu yang berbeda. Kok bisa sih? Ya memang benar ya. Di SDIT itu kan banyakannya bahasa asing tuh bahasa Inggris sama bahasa Arab biasanya ya. Memang di sekolah aku itu ada bahasa Inggris, bahasa Arab juga. Cuman sekolah aku itu cukup mengedepankan bahasa Prancis karena kebetulan direkturnya yang punya yayasannya gitu, beliau tinggal di Kanada. Kanada bukan di Amerika? Benua Amerika bukan? Betul. Iya kan? Iya, betul. Tapi sebenarnya di Kanada itu mereka bahasanya campur. Jadi bahasa Prancis, Inggris sama Jerman gitu. Tapi memang di Kanada sendiri itu mereka tergantung daerahnya gitu. Kayak contoh di Quebec mereka pakainya bahasa Prancis gitu. Misalkan di administrasinya mereka pakai bahasa Prancis, tapi secara kesehariannya gitu, sosialnya kadang bahasa Inggris, kadang bahasa Prancis atau Jerman gitu. Jadi campur gitu. Oke. Jadi tergantung wilayah jajahannya kali ya. Betul. Iya kayaknya sih. Bekas jajahan Prancis nih. Iya. Jadi mereka pakai bahasa Prancis. Mostly kebanyakannya. Karena kan memang secara geografi kan dia agak dikelilingi ya sama Prancis, Jerman sama Amerika, Inggris gitu kan. Jadi secara bahasa mungkin jadinya jadi mix deh tuh mereka. Oke. Seru banget ya, ternyata ada suatu sekolah di Indonesia tuh yang udah concern banget sama bahasa Prancis dari kelas 1 sampai kelas 6 SD lagi bahkan. Nah, ngobrol-ngobrol soal pendidikan bahasa Prancis di sekolah, kita lihat dulu video berikut ini. Saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Prancis, melihat perkembangan dunia ke depan. Oke, udah lihat kan videonya, bahkan Bapak Presiden kita sendiri aja ya guys ya, udah menginstruksikan seluruh sekolah agar bisa diajarkan bahasa Prancis. Agak ini ya, mendadak begitu ya instruksinya gitu kan. Kalau aku pribadi nih ya, ini kita berbagi POV aja lah ya. Kalau aku pribadi sih mungkin di Indonesia tuh ada banyak suku, ada banyak wilayah. Harapannya dari aku pribadi sih pengennya lebih mengutamakan bahasa kedaerahan kita gitu, karena khawatirnya ya memang penting juga, gimana ya, plus minus ya. Plusnya adalah kita bisa gampang untuk mobile ke negara-negara manapun gitu kan, itu kan jadi nilai plus kan. Bahasa itu kan komunikasi, kalau kita bisa berkomunikasi sama orang Prancis mungkin secara studi karir bisa lebih tinggi gitu. Tapi kalau misalkan kita mengedepankan bahasa Prancis tapi bahasa Indonesianya atau bahasa daerahnya kurang terawat dengan baik gitu,
jadi concern juga kalau menurut aku ya. Kalau menurut kamu gimana nih, Madam Prilly? Ya kalau misalkan ngomongin soal pandangan bahasa Prancis. luar gitu ya, khususnya bahasa Prancis dengan bahasa daerah, memang keduanya punya poin yang berbeda ya gitu. Kalau tadi kan untuk bahasa daerah untuk ya melestarikan bahasa kita lah, bahasa daerah Indonesia gitu. Sedangkan kalau memang bahasa internasional sendiri, bahasa luar atau khususnya bahasa Prancis, salah satunya tadi bisa ngebuka wawasan, terus juga change kita untuk bisa keluar negeri gitu lah ibaratnya. Makanya mungkin agak cukup rumit ya kalau misalkan dua-duanya harus ada di kurikulum gitu di Indonesia. Mungkin bisa dibagi secara proporsionalnya aja sih, karena juga sejauh ini bahkan sebenarnya kan juga untuk bahasa daerah sendiri tuh masih tetap ada gitu ya di sekolah gitu. Khususnya kayak contoh di Jawa Barat itu ada bahasa Sunda, biasanya ada mata pelajarannya. Cuman juga secara pelaksanaannya apa ya, masih belum optimal mungkin juga. ya. Iya, karena masih banyak juga justru malah kayak anak-anak sekarang yang disebut gen alpha lah ya. Lebih suka sama bahasa Inggris. Iya, ya betul, kan? yang which is itulah ya. Sigma dan lain sebagainya. Dan lain-lain gitu kan. Jadinya malah makanya itu mungkin jadi malah cuman formalitas aja di sekolah gitu. Mungkin makanya perlu dikaji lagi juga mungkin sama pemerintah ya. Kalau memang untuk melestarikan bahasa kita ya perlulah untuk dibuat sistem yang memang benar-benar menunjang hal itu gitu, dan juga disesuaikan dengan anak-anak ya zaman sekarang lah ibaratnya gitu kan. Kayak jadi kamu as a tutor bahasa Prancis, tanggapannya setuju gitu ya, tapi mungkin perlu dikaji lagi atau perlu dilihat lagi seperti apa kondisi di lapangan gitu ya. Oke, ini kayaknya selaras sama sekolah yang kamu tempatin untuk mengajar juga, tempatmu bekerja mencari nafkah itu. Ya kan? Itu responnya gimana sih SDIT tempat kamu ngajar tuh ngelihat statement dari Pak Prabowo gitu, dia yang bilang seluruh sekolah harus pakai bahasa Perancis. Wah, gue duluan nih. Mungkin kayak gitu. Ketinggalan gitu ya. Mungkin ada bahasa kayak gitu ya kan. Jadi kalau ya di sekolah ya karena memang kita sudah menerapkan hal tersebut gitu ya. Jadi ya melihat respon Bapak Presiden sendiri, melihatnya ya mungkin kalau misalkan untuk diterapkan di sekolah bisa-bisa saja gitu, tapi memang harus dengan tadi harus dikaji dengan sangat matang gitu, jangan hanya kita mau adain ini terus adain tanpa persiapan yang matang gitu. Karena kayak di sekolah aku pun sendiri itu dengan melihat anak-anak belajar bahasa Prancis ternyata mereka bisa, itu ya mungkin bisa-bisa aja gitu, tapi memang harus perlu persiapan yang lebih matang lah gitu kalau untuk secara seluruh Indonesia ya gitu. Oke, kembali ke pertanyaan tadi sebelum kita ngelihat video gitu ya, kenapa harus bahasa Prancis di sekolah kamu terutama? Kalau di sekolah aku salah satunya selain yang kebetulan direkturnya di Kanada sendiri ya, dan melihat memang bahasa Prancis itu sebenarnya lumayan kesempatannya itu cukup besar juga, karena kan yang bisa kita tahu sendiri ya bahasa Prancis itu juga ada beberapa daerah yang kalau di Prancis sendiri itu disebutnya negara Francophone. Negara Francophone itu negara yang dulunya itu bekas jajahan Prancis. Gitu. Dan mereka itu yang menggunakan bahasa Prancis juga gitu. Salah satunya mungkin tadi Kanada, terus juga ada Maroko gitu. Itu negara-negara Francophone ini mereka menggunakan bahasa Prancis juga gitu. Jadi kalaupun misalkan kita di Indonesia ternyata menerapkan bahasa Prancis di sekolah gitu ya, sepertinya ya untuk anak-anak untuk misalkan studi atau kerja di luar itu ya opportunity-nya lebih besar juga, karena nggak hanya di Prancis tapi ada banyak negara-negara Francophone tadi yang bisa kita datangi gitu. Oh iya ya, benar juga ya. Itu yang jadi perspektifnya direktur kamu, kamu di tempat kamu ngajar sekarang gitu. Iya. Bukan karena subjektivitas dia pernah tinggal di Kanada dan dia mahir bahasa Prancis, jadi kayak why not gitu kalau aku masukin bahasa Prancis ke dalam sekolahan ini, tapi emang karena ada pertimbangan itu ya. Opportunity-nya memang banyak gitu. Oke, kalau misalkan kamu bisa gambarin bahasa Prancis tuh kayak gimana, atau sebagai seorang manusia, coba gambarkan. Seperti apa bahasa Prancis kalau digambarkan seperti seorang manusia? Ini pribadi ya? Pribadi. Prancis itu c'est romantique.
Pardon? Contoh, Aku ngomongnya pakai bahasa Inggris. Gimana? ya. Itu romantik gitu, Romantic. romance gitu. Heeh. Karena memang bahasanya tuh kalau ngomong tuh agak l'amour, cinta gitu. Oke, berarti kalau sosok manusia adalah laki-laki atau perempuan nih? Atau Eh, dua-duanya bisa? Kayaknya Kalau sih perempuan. Oke. Mhm. Bahasa Prancis itu adalah sosok manusia dengan jenis kelamin perempuan gitu ya. Kalau kita Mhm. bisa gambarkan sebagai Mhm. seorang manusia. Terus apa lagi tuh? Terus elegan. Elegan. Oke, Mhm. gambarannya adalah pakai dress atau mini Iya. dress gitu ya. Mhm. Kalau mau ke dinner Iya. gitu kan. Mhm. Pergi dinner pakai high heels. Betul. Oke, terus. Kayak wah gitu. Dor. Bingung nih bikin kata-katanya. Kayak wah, kayak classy gitu Iya, kali ya. classy ya. Classy, pakai makeup yang bold, tapi Mhm. apa ya, statement gitu ya, ada statementnya, Mhm. tapi kalau misterius gitu. Misterius. Kurang lebih kayak gitu ternyata Seperti penggambarannya ya. Perempuan yang misterius. Kalau laki-laki kayak gimana tuh? Laki-laki yang seperti apa tuh? Laki-laki yang mungkin apa ya, berwibawa. Oke, berwibawa. Mhm. Kayak gimana nih pakaiannya nih? Pakaian jas atau pakai kemeja cukup atau gimana? Pakaiannya jas Jas mungkin. karena apa tuh? Karena tadi ya bawaannya tuh kayak berwibawa gitu. Serius banget gitu ya Ya pokoknya. serius. Oke. Terus kalau didengar juga kan bahasanya yang berat-berat gimana gitu. Oke. Serak gimana gitu. Tadi kan aku dengerin kamu ngomong pakai bahasa Prancis tuh kayaknya fluent banget ya. Aku tuh kalau ngomongin bahasa Prancis atau belajar bahasa Prancis aja tuh kadang suka keselak sendiri gitu. Ada gitu. Ya Iya nggak sih? karena memang identik bahasa Prancis tuh ya keselak gitu. Iya kan, Iya, bener bener. kan? Tadi lu kok enggak sih? Itu emang karena udah terbiasa ngomong pakai bahasa Prancis kayak gitu, jadinya nggak terlalu terdengar alias samar atau gimana tuh? Ya karena mungkin itu ya. Karena kalau orang itu kan ngelihat dengar orang Prancis jadi mereka bawaannya di gitu kan. Jadi malah dimain-mainin gitu kan. Ya kan? Padahal Iya. mungkin sebenarnya ketika kita ngobrol secara sentence nggak semuanya gitu loh. Jadi kayak orang gosok gigi ya. Iya gitu. Jadi ada beberapa aja yang kayak misalkan contoh yang itu emang ada penekanan agak serak-serak gitu. Cuman kan nggak semua kata itu ada R-nya gitu kan. Jadi makanya kalau mungkin yang dia udah ngobrol bahasa Prancis yang memang dia udah bisa, ya nggak yang banget gitu. Oke, susah nggak sih ngajarin anak kelas 1 sampai kelas 6? Kamu semuanya, pegang semuanya? Semuanya 1 sampai 6. Tapi ada pengajar lain kan atau gimana tuh? Kebetulan aku berdua sih. Berdua dan tapi untuk sekolahnya kelasnya sendiri tuh dua kelas gitu loh. Jadi kelas 1 ada 2, kelas 2 ada 2 gitu. Jadi kita pegang satu-satu gitu. Misalkan aku pegang 1A, partner aku 1B gitu. Jadi ini ya Kak, di SDIT itu tuh ada apa ya istilahnya ya, 2 bahasa unggulan gitu. Arab dan Prancis. Iya, betul. Yang jadi sama bahasa Inggris Sama mungkin bahasa ya. Inggris, Bahasa ya, Inggris soalnya iya. kan bahasa yang bahasa global lah. Ya, internasional lah ya. Internasional lah ya gitu. Oh gitu. Tanggapannya orang tua gimana tuh? Itu wajib nggak sih? Wajib, karena kan dari kelas 1 ya. Oh, bukan ekskul. Bukan. Oh, Kelas 1 menarik. sampai kelas 6 gitu. Jadi mereka memang belajar. Oh, terus orang tua gimana tuh? Orang tua sih responnya positif dan agak ada ya gitu. Bahkan beberapa kayak ketika ada orang tua yang baru mau masukin anaknya gitu, pas dengar ada bahasa Prancis ya, ada bahasa Prancis ya gitu, mereka agak kagetnya mungkin kayak ada gitu loh ya, ternyata di SD yang mengadakan bahasa Prancis gitu, karena memang sangat mungkin jarang banget gitu yang ada bahasa Prancis. Lain mungkin memang sekolah internasional gitu kan. Makanya pas tahu ada dan ternyata memang pembelajarannya tuh memang sudah didesain untuk kelas 1 tuh yang memang dasar, nanti naik sampai kelas 6 itu berjenjang lah gitu. Jadi memang disesuaikan juga dengan tingkatan mereka. Oke, jadi untuk daily conversation lah ya. Betul. Atau untuk sekedar bertahan hidup di Prancis gitu. Bonjour aja. Bonjour atau pesen croissant tadi kalau kan salah kan croissant. Ada R-nya. Iya, Allah kuota ilah. Susah banget ya Allah.
croissant. Oke deh. Mhm. Kadang-kadang balik lagi nih ngomongin soal kafe nih. Kadang-kadang kalau misalkan aku ngomong croissant tuh kayak si barisannya Iya, apa? betul. Croissant. Heeh, Dia langsung ngerti dia. karena mereka juga nggak terbiasa ya. Artinya kalau misalkan kamu ngelihat dari sekolah tempat kamu ngajar itu tuh kesiapannya sekolah-sekolah lain tuh bisa jadi indikator nggak sih sekolah kamu bahwa oh ternyata berkaca dari tempat aku mengajar orang Indonesia ini sebenarnya ready aja kok kalau misalkan dalam tanda kutip ya dijejelin bahasa Prancis gitu untuk jadi salah satu mata pelajarannya. Ya, ya makanya sih sebenarnya pas dengar isu-isu soal bahasa Prancis untuk di sekolah itu melihat dari sekolah aku ya sebenarnya bisa-bisa aja gitu ketika memang mau mengadakan bahasa Prancis untuk di sekolah di Indonesia gitu dari jenjang SD sampai SMA bahkan mungkin karena memang tadi harus setidaknya itu memang harus ada persiapan yang matang gitu bukan hanya udah kita adain bahasa Prancis gitu udah aja gitu tapi memang harus oh misalkan di SD kita tingkatin dulu tingkatannya A1 gitu berarti di SMP bisa A2 terus di SMA mungkin B1 gitu jadi memang ada persiapan yang matang secara kurikulumnya gitu jadi nanti pas di floor ke sekolah pun itu enak gitu untuk menjalankannya gitu. Berarti kamu ngajar di OTK nih apa nih? A1, B1 atau apa tuh? Kebetulan sih kalau sekarang aku lagi megangnya A1 A2. Oh, sama kayak Jerman ya? Oh iya? Jerman tuh kan A1, A2, B1, B2. Iya, Kalau di Prancis sama? Sama ya, A1 A2, habis itu B2, C1 C2. Oh ada C1 C2-nya juga? Itu udah yang paling advance lah gitu jatuhnya. I see. Jadi di OTK sendiri kamu ngajar A1, A2. Jadi kalian-kalian yang mau belajar bahasa Prancis sama Madam Prilly di OTK ini bisa banget. Silakan aja hubungin di bio. Kosong ya. Minimal itu ya. Jadi biar minimum pergi ke Prancis ya. Jadi bisa setidaknya ngomong croissant. Ya Allah. Terus ada anak-anak kamu gitu tuh, bocil-bocil lucu itu. Jika kamu ajarin ngomong pain au chocolat. Iya nggak sih? Iya, betul. Bener ya? Pain au chocolat dan lain sebagainya gitu juga nggak sih? Apalagi anak-anak ya mereka kan yang juga kadang ada aja tingkahnya gitu kan. Mereka ketika melihat bahasa Prancis yang bahasa kayak gitu ya, kadang mereka suka diplesetin gitu kayak misalkan croissant di croissant gitu kan. Bahasa Indonesia. Gitu kan. Jadi makanya kayak misalkan kadang juga mereka kalau mau isi segala sesuatu harus pakai bahasa Prancis ya. Misalkan isi minum, aku harus bilang je voudrais remplir la bouteille gitu misalkan. Itu diplesetin je voudrais dan dilampir lah katanya. Karena ada aja gitu. Asbunnya dapat banget ya. Asbunnya ngasbun banget. Iya, karena memang bahasa Prancis kan agak aneh. Ya udahlah dibikin makin aneh sama mereka. Tapi kalau di OTK sendiri kamu ngajarnya tuh anak-anak juga nggak sih atau orang tua, remaja gitu-gitu? Kalau di OTK, kalau saat ini sih aku megangnya lagi anak sekolah SMA, kurang lebih SMA gitu. Oh, anak-anak SMA gitu ya, justru bukan bocil-bocil itu. Karena memang kalau di luar itu mungkin orang tua juga mungkin masih jarang ya yang ngelihat anak itu bisa bahkan padahal sebenarnya mungkin bisa gitu. Kalau anak dari SD terus mau di privatein bahasa asing tuh sebenarnya bisa-bisa aja gitu kan. Cuman karena memang masih kurang jadi ya megangnya rata-rata itu anak SMA, kuliah kayak gitu. Please, silakan diminum kafenya, ya kan? Pasti aus banget itu. Ngomong mulu sama si Iman ya. Oke, seru banget ya ternyata bahasa Prancis tuh juga sudah ada diterapkan gitu di sekolah-sekolah di Indonesia, di Jakarta apalagi gitu kan. Sesuai banget sama yang diinstruksikan sama Presiden Prabowo kemarin gitu. Terus kalau dari kacamata kamu pribadi gitu ya sebagai pengajar bahasa Prancis di sekolah gitu, kenapa sih menurut kamu Presiden kita tuh tertarik banget atau kepincut banget sehingga bikin instruksi untuk sekolah ini belajar bahasa Prancis? Agak ini ya. Pribadi aja. Oke. Kalau secara point of view Pak Presiden ini kan sebenarnya kita juga nggak tahu ya karena itu ada di kepala beliau hubungan gitu. diplomatik ya, gitu ya. Sebenarnya ya mungkin karena kebetulan juga kemarin kan lagi ada kunjungan ke Prancis. Betul. Dan ada pidato mungkin sebenarnya
baru sebatas ide kali ya. Kenapa kalau kita adain sebagai hubungan apa ya, Bilateral. Iya, bilateral itu salah satunya dengan mengadakan bahasa asing, bahasa Prancis di sekolah. Mungkin itu sebenarnya tujuannya. Cuman ya pas saat mendengar itu ya sebagai pengajar juga, sebagai yang belajar bahasa Prancis juga ya, sebenarnya responnya ya lebih ke bisa aja, tapi udah siap atau belum ya Indonesia? Takut ya lo, takut ya? Iya. Mau ngomongin soal pramuka takut dong. Iya. Enggak ya Bapak, ini kita tuh ngomong yang baik-baik, kita tuh Iya, merespon mungkin bisa jadi solusi positif, juga, betul, betul. gitu. Kita merespon positif banget, setuju banget kalau misalkan bahasa Perancis tuh ada di kurikulumnya Indonesia Betul. gitu. Dan menurutku jadi variasi juga ya. Benar. Karena selain bahasa Inggris yang jadi top of mind-nya Iya, orang-orang, ada bahasa Mandarin juga kan sebenarnya. Nah, siapa tahu bahasa Perancis ini jadi yang ketiga gitu kan. Why not gitu. Betul. Kenapa enggak gitu. Karena negara Perancis juga negara yang besar. Betul. Gitu. Oke, ngomongin soal apa ya, OTKA lagi kali ya. Gimana coba ceritain dong ngajarin murid-murid di OTKA. Tapi kamu specifically private sih ya. Jadi harusnya sih nggak terlalu sotoy banget sih. Harusnya kan nggak terlalu ini ya, nggak terlalu rumit ya sotoy. katanya Madam Prilly, kata siapa? Sebenarnya ya itu sebenarnya plus minusnya sih pasti ada aja ya, antara mungkin kelas yang regional yang ada banyak muridnya sama yang private doang gitu. Mungkin kalau yang banyak muridnya tantangannya ya lebih sulitnya ya banyak yang bertanya dan lain-lain gitu ya. Tapi sebenarnya private itu menurut aku lebih besar tantangannya sih. Oh iya, justru gitu. Iya, karena kan dia itu sendiri ya. Kalau misalkan kebetulan kita lagi dapat siswa yang agak introvert lah gitu ya. Ah iya lagi, Iya, itu kan setengah mati gitu loh. menggali informasi, Makanya mengajak harus ngobrol. berpikir kreatif lagi gitu, gimana caranya membuat kelas itu bisa hidup gitu. Sebenarnya tantangannya kalau kelas private lebih ke situ sih. Kadang juga kan mungkin dia nggak bermaksud nggak aktif di kelas, tapi kadang mungkin dia lagi capek habis kegiatan di luarnya, terus tiba-tiba harus ikut private, jadi kadang energinya mungkin lagi nggak ada tapi harus ada, makanya kita harus pikir putar otak biar buat kelasnya aktif gitu kan. Oke. Tapi sejauh ini yang jadi murid kamu di OTKA itu atas dasar keinginan sendiri atau atas dasar keinginan orang tuanya nih untuk belajar bahasa Prancisnya ya? Kebetulan sih yang aku dapat rata-rata ya dari kemauan mereka sendiri sih. Ada yang mungkin dia mau melanjutkan studi di Prancis, ada juga yang mungkin kebutuhan mau belajar aja iseng-iseng bahasa asing gitu, ya dari kemauan mereka sendiri. Oke, motivasinya beragam tapi ya. Kalau yang disuruh sama orang tua itu bahkan nggak ada? Belum sih, mungkin ya belum nemu ya. Oh, menarik ya. Berarti emang ada willing sendiri dari dalam diri mereka gitu ya, untuk belajar bahasa Prancis gitu. Betul. Oh, I see. Kalau di Prancis tuh yang seksi apa ya? Selain makanannya kan enak-enak tuh, terkenal kan. Terus udah gitu, apalagi ya? Bahasa itu udah pasti. Hal-hal yang berbau fashion, Betul, ya kan? fashion. Oh mungkin si murid kamu tuh pengen jadi desainer atau ngambil studi ke luar negeri atau di Prancis itu sebagai seorang desainer maybe ya. Sempet kamu gali nggak sih motivasinya apa gitu mereka sebelum mulai kelas di OTKA? Salah satunya juga ada yang setelah nonton Emily in Paris mungkin ya. Oh iya? Terus ngeliat bahasa Prancis tuh unik dan lain-lain. Terus akhirnya mau coba belajar bahasa Prancis gitu. Tapi juga ada yang memang dia pure untuk studi, ya mau nggak mau kan itu dorongan yang lumayan kuat ya. Jadi ya udah dipaksa untuk studi gitu kan gitu. Oke. Ini lucu ya. Tapi kalau yang iseng-iseng tuh berakhirnya gimana? Selesai tuntas atau hilang di tengah jalan? Kan banyak yang kayak gitu kan kalau yang iseng-iseng kan. Betul. Karena strong way-nya nggak ada gitu. Iya sih. Mungkin makanya sulitnya di situ ya, kalau yang berawal iseng-iseng coba-coba berhadiah mungkin ya. Makanya agak sulitnya di situ sih kalau yang coba-coba makan. Cuman ya gimana caranya coba berusaha buat mungkin kan awalnya iseng-iseng tapi ternyata pas cobain menarik, pasti bakalan lanjut kan gitu kan. Jadi ya yang penting coba buat kelasnya sehidup mungkin. Oke. Coba kamu gini ya. Aku murid OTKA gitu kan. Aku murid OTKA terus gitu kamu jadi tutornya gitu.
kamu apa? Kita Zoom ya, karena kan untuk bahasa Prancis ini kan online ya, online. Oke, ini kita lagi Zoom gitu kan. Tiba-tiba ya ini. Tiba-tiba iya dong. Aku pengen tahu kamu kalau ngajar tuh online kayak gimana gitu. Terus gimana? Masuk tuh sering ke Zoom-nya gitu atau Google Meet-nya? Ya, Google Meet gitu. Terus itu apa yang akan kamu lakukan gitu? Biasanya dibuka dengan nanya-nanya dulu aja sih ya, kayak bonjour, comment ça va gitu. Muncrat. Sebentar. Ini anak baru kamu ngomong bonjour. Baru. Oh iya, tapi tetap biasanya aku kan gak tahu apa-apa ceritanya. Pasti gitu. Bonjour, kamu sama pasti kan iya kan. gitu. Kamu pandai ya buat orang tua ya gitu. Sengaja biar mereka ini apa gitu kan. Terus selanjutnya baru gitu kan. Baru tadi ada selamat pagi gitu, terus halo. Comment ça va itu maksudnya apa kabar. Jadi dalam bahasa Prancis, comment ça va. Untuk menanyakan kabar tuh comment ça va. Tu peux répondre à ça va bien ou ça va mal. Nah, bisa dijawab dengan ça va bien, ça va mal. Gitu. Apa itu artinya? Ça va bien itu baik, ça va mal itu nggak kurang bad lah gitu. Harus ada ça-nya. Ça va. Ça va itu apa? Ça va itu kayak good aja gitu, good. Ça va bien. Biangnya itu apa? Biang tuh good. Oh, tunggu. Kalau bahasa Inggris itu kan kalau good ya udah good satu kata aja gitu. Tapi kalau bahasa Prancis tuh ada dua kata yang digabung jadi satu dan artinya jadi satu gitu. Iya. Betul. Ça va bien, ça va mal. Sebenarnya itu jawaban yang paling basic gitu. Karena kalau udah ngobrolin lagi banyak lagi ungkapan expression yang untuk menanyakan kabar tuh banyak gitu. Oke. Terus dari itu artinya apa, Miss? Itu contohnya aku ya, Miss, Madam, itu artinya apa tuh, Madam? Gitu. Ya, terus kamu kan ngomong apa kalau sama jadi tadi otka satu ini, siswa otka satu ini. Ya, tadi aku tadi coba buka dengan menanyakan kabar. Itu bisa dengan comment ça va. Oh, comment ça va ya, Madam ya? Oui, comment ça va. Oui itu apa, Madam? Oui itu ya. Iya dong, kan siswa otka yang tapi bagus loh. Justru siswa yang aktif kayak gitu tuh bikin tutornya semangat gitu. Jadi tapi kalau di otka sendiri tuh siswanya tuh lebih yang tanya, interest untuk tanya, membombardir gitu, atau yang nunggu kamu jelasin dulu sampai selesai baru dia tanya? Tipe-tipe sih ya, tipe-tipe anak-anaknya. Ada yang aktif tapi biasanya nunggu dulu, nunggu penjelasannya nanti baru ditanya. Atau misalkan emang tapi ada juga yang modelnya itu diam-diam tapi nggak tahu nih Pak gitu bingung. Aduh, iya juga sih, itu yang challenging banget ya. Itu agak challenge. Harusnya kamu tanya, Madam, kamu udah makan belum? Ya makanya kadang apa mungkin dia capek habis kerja dan lain-lain, habis kegiatan di luar makanya kan. Tapi kadang biasanya aku coba pancing dengan pertanyaan-pertanyaan untuk mengukur dia sejauh apa pemahamannya gitu. Iya gitu, biar sebagai tutor juga kan kadang ada pressure terhadap siswanya tuh paham atau enggak gitu kan. Makanya kalau ada siswa yang diam aja gitu ya berusaha untuk mengukur pemahaman sejauh apa sih. Tapi kalau di OTKA tuh ada placement testnya nggak sih? Penempatannya ya? Betul, jadi kayak kamu tuh bisa ngukur terlebih dahulu kamu sudah, atau siswanya OTKA ini sudah sampai level yang mana. Even dia ngambil A1 gitu ya, tapi kan mungkin dia sebelumnya sudah pernah belajar bahasa Prancis, tinggal nge-recall memori aja, terus akhirnya dia harus balik lagi ngambil A1 gitu. Kamu ada treatment khusus nggak sih untuk siswa-siswa di OTKA gitu? Biasanya sih, tapi biasanya juga kan aku dapat kelasnya tuh udah ditentuin ya. Misalkan aku ngajar A untuk tingkatan A1, A2 gitu. Tapi memang biasa di awal aku coba lihat dulu sejauh mana kemampuannya gitu. Biasanya ya, makanya kadang di awal nggak langsung yang materi sesuai dengan tingkatannya, tapi aku coba ukur dulu dia sejauh mana pemahamannya kayak gitu. Oke, ini balik lagi jadi siswanya OTKA di Zoom meeting ya, atau di Google Meet gitu ya. Lagi ya. Oke, Madam, hari ini kita belajar apa? Ada nggak siswa OTKA? Lebih ke kamu ya? Terlalu hiperaktif nih abang. Tapi malah sebenarnya yang seperti itu oke sih, bikin semangat gitu. Tolong teman-teman hiperaktif untuk belajar. Sobi-sobi hiperaktif yang mau belajar bahasa Perancis di OTKA, gaskeun ya. Madam bisa kan mengakomodir orang-orang hiperaktif kayak saya ini? Insya Allah.
Justru lo happy dong harusnya. Iya betul. Karena kan jadi semakin ingin tahu kan. Tertantang lagi. Iya, tertantang lagi gitu. Oh, oke. Jadi nggak ada yang cuman aku ya kayaknya ya. Madam hari ini kita belajar apa gitu. Atau mungkin sudah dikasih tahu kali ya. Ada bukunya nggak sih? Atau ada modulnya nggak sih? Biasanya sih materinya aku yang siapin sih. Aku siapin sendiri. Because udah ada, terus udah gitu kamu tinggal kamu kasih tahu di awal. Nanti kita pertemuan segini belajarnya ini. Biasanya sih aku nyiapin buku pribadi. Bukunya itu aku kasih ke siswanya. Jadi kalau dia bisa review di rumah, biasanya harusnya dia tahu gitu. Selanjutnya dia akan belajar apa. Oke deh kalau gitu. Hang on ya, Madam. Bahasa Prancisnya apa tuh hang on? Tunggu dulu. Atong. Aduh maaf ya. Seperti murid saya gitu. Seperti apa? Murid aku yang mempleset-plesetkan bahasa Prancis. Apa Gen Alpha? Oh iya ya. Ternyata saya Gen Alpha. Ternyata Gen Alpha ya. Saya nyamar hari ini. Kita lihat dulu komen-komen ini ya guys ya. Ini ada komen-komen seru dari video yang tadi kita lihat gitu kan. Check this out. Kan ini kalau kita lihat yang pertama nih Madam, ini ada @basrial_31. Dia bilangnya tuh gini, semua tingkatan berarti harus mulai pakai bahasa Perancis ya Pak? Dia tanya nih sama Pak Prabowo. Tapi di kolom komentar, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi pun harus belajar bahasa Perancis. Nah, mulai kapan tuh Pak? Tahun pelajaran baru ini atau gimana nih? Coba, gimana ketersediaan gurunya? Nah itu Lu pakai bahasa Perancis sih Anda yang ngomong infonya. Ya memang makanya tadi ya, kalau misalkan untuk mengimplementasikan bahasa Prancis di sekolah Indonesia, apalagi dari SD sampai SMA, untuk rentang waktu terdekat ini kayaknya menurut aku pribadi sih kayaknya belum memungkinkan ya. Emang sedikit ya? Apa ya? Tutor bahasa Prancis atau guru-guru pakai bahasa Prancis? Nah itu dia problemnya. Benar sedikit? Ya, karena memang juga apalagi kalau aku melihat dulu ya waktu aku kuliah gitu, dan melihat teman-teman aku yang kita satu jurusan bahasa Prancis itu sedikit yang berminat untuk menjadi guru Kak. Oke. Iya. Karena ya kita tahu sendiri ya guru di Indonesia. saya kan mengatakan kopi ini Gajinya imut. Kamu sangat santun ya dan berakhlak. Oke, gajinya imut ya. Mungkin mereka cukup realistis gitu. Apalagi memang ya namanya ngomongin kehidupan gitu ya. Bahkan mungkin juga beras aja naik. Iya, dolar juga kemarin sempat naik kan. Iya itu. Makanya juga kalau mungkin ketika jadi guru ya ada yang bilang, bahkan banyak yang bilang juga jadi guru itu panggilan ya, karena banyak juga yang bilang guru itu kerja ikhlas ya. Sedih ya, jadi mungkin banyak yang terus saja dari jurusan bahasa Prancis itu yang kurang minatnya untuk menjadi guru gitu. Tapi kan kalau bahasa Prancis tadi kan kamu udah mendeskripsikan sebagai bahasa yang seksi, classy, harusnya secara value besar dong dibandingkan dengan bahasa-bahasa yang lainnya. Betul. Tapi cuman ya itu kalau untuk jadi guru aja gitu. Makanya kan tantangannya sendiri ketika mau mengadakan bahasa Prancis di sekolah, berarti kan yang kita sangat perlukan pengajarnya gitu kan. Sedangkan di lapangan pengajarnya sendiri mereka itu lebih memilih untuk yang nggak mau jadi guru gitu. Walaupun mungkin secara kemampuan banyak juga yang kayak teman-teman aku yang secara French-nya tuh udah yang wah banget gitu, hampir kayak aslinya native-nya gitu ya. Tapi mereka memilih untuk ke Prancis gitu. Atau jadi guru di sekolah internasional. Ya, seperti itu. Jadi yang pakai mata uang dolar ya. Betul, gitu. Jadi gajiannya gitu. Iya sih, itu emang jadi tantangan buat kita ya guys ya, untuk apa ya, balik lagi ya, kalau misalkan kita pengen anak-anak kita atau generasi-generasi berikutnya itu oke dan diperhatikan dengan baik, ya gurunya juga harus diperhatikan dengan baik gitu. Dan ternyata memang ketersediaan guru di Indonesia, ketersediaan guru bahasa Prancis maksudnya ya, di Indonesia tuh jarang gitu ya, dibandingkan mungkin guru bahasa lain, entah itu bahasa Inggris, Mandarin, ataupun bahasa Indonesia sendiri gitu. Oke, jadi kayak gitu ternyata ya. Seperti itu. Tapi kamu lulusan mana sih? Sorry. Aku lulusan UNJ. 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 Iya sih, itu emang pencetak guru-guru Padahal ya. padahal kampus aku sendiri kan
titelnya aja SPD gitu kan, tapi mayoritasnya nggak mau jadi guru gitu. Kamu berarti title-nya SPD? SPD. Meskipun pakai bahasa Prancis? Iya. Oh. Itu tapi kayaknya sekarang nggak tahu ya kalau sekarang ada perubahan apa. Cuman waktu zaman aku dan sebelum-sebelumnya itu mau dia matematika, mau dia bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Jerman, kalau dia pendidikan titelnya itu SPD. Oke, kenapa sih kamu nggak ngambil yang murni tapi mau ke SPD-nya? Atau kenapa kamu tertarik sama bahasa Prancisnya dulu deh? Kalau kenapa tertarik bahasa Prancis sendiri, sebenarnya kebetulan aku SMA itu jurusannya bahasa ya. Dan 3 tahun tuh itu aku belajar bahasa Prancis. Oh iya? Iya. Oke. Aku jadi menganga nih, banyak poinnya nih. Karena jarang banget 3 tahun belajar bahasa Prancis di SMA gitu. Karena kebetulan jurusannya bahasa, ya lebih dikedepankan tentang bahasanya ya. Dan itu memang sebenarnya walaupun selain bahasa Prancis belajar bahasa Jepang juga, cuman waktu pas mau masuk universitas tuh bimbang antara Jepang dan Prancis. Cuman ngeliat Jepang kan bahasanya ada kata-kata hiragana ya, pusing. Jadi ya udah deh pilih Prancis gitu. Oke, tapi secara tulisan atau alfabetnya itu sama nggak sih sama bahasa Inggris atau gimana? Kalau secara tulisannya sebenarnya sama ya, karena kan alfabet ya pakainya. Cuman secara fonetiknya mungkin ya lebih ke situ ya. Itunya yang agak berbeda dari bahasa Inggris. Pelafalannya ya yang bikin ribet. Orang mau belajar bahasa Perancis harus bisa belajar bahasa Inggris juga, atau belajar bahasa Inggris dulu gitu biar bisa lancar, bisa smooth? Enggak sih, enggak juga. Karena sebenarnya yang penting dia ada kemauan untuk belajar bahasa itu aja sebenarnya udah oke gitu. Walaupun sebenarnya kalau misalkan dia ada kemampuan bahasa Inggris, terus dia belajar bahasa Prancis, sebenarnya lebih ke jadi nilai plus buat dia ketika belajar grammar dalam bahasa Prancis. Karena secara grammar bahasa Prancis agak mirip-mirip sama bahasa Inggris gitu. Jadi udah kayak klasik banget pertanyaannya ya, karena ya bahasa Inggris itu kan bahasa top of mind, bahasa internasional. Jadi kayak mikirnya orang-orang ya harus belajar bahasa Inggris dulu biar bisa mudah untuk belajar bahasa-bahasa yang lain, tapi ternyata enggak gitu. Sebenarnya enggak. I see. Jadi memang belajar dari nol aja gitu kan. Belajar dari nol aja gitu. Oke, kalau gitu. Sudah menjawab ya tadi ya komentarnya dari @basrial31. Sekarang geser lagi nih, ada @Nurmala Rahmat. Nurmala Rahmat tuh bilang gini, Bapak, ini tahun 2024 kita harus belajar bahasa Mandarin, cenah. 2025 lawatan ke Brazil disuruh belajar bahasa Portugis. Sekarang lawatan ke Prancis 2026 disuruh belajar bahasa Prancis. Terus ada emoticon pusing. Sebagai warga negara Indonesia dia pusing gitu. Jadi kita harus belajar bahasa. Kayaknya setiap tahun kita harus belajar bahasa yang berbeda biar jadi polyglot. Oh gitu. Itu tujuannya. Ya mungkin ya. Jadi banyak bahasa yang mau dikuasain ya. Betul. Biar kita itu bisa kemana aja. Iya, betul. Jadi kayak misal kita ke Singapura ya, kan itu kan jadi kayak mininya dunia kan. Betul. Semua orang-orang yang ada di dunia tuh kayaknya ada di Singapura gitu. Jadi kayak nggak perlu khawatir gitu. Oh, orang Prancis nih. Wih. Itu doang gak bisa. Bisa gitu doang. Kalau no apa? No. Sama. No. Ada angnya. No. Oke. Gitu ya. Jadi kalau ketemu sama orang India, aca-aca, tumbar miri jahe gitu. Kalau orang Jerman, sama afrah aja ya. Kalau misalkan bahasa Mandarin ni hao gitu. Itu tujuannya. Mungkin ya. Jadi biar jadi polyglot. Tapi kita sebenarnya polyglot juga tahu. Oh iya? Kamu asli mana sih? Asli Jakarta aja atau ada ras tertentu dalam tubuh kamu? Aku sebenarnya blasteran. Oh, blasteran apa? Blasteran Sunda Manado. Oh, Sunda Manado ternyata. Iya, kodong-kodong nggak sih? Itu Makassar ya? Salah, maaf ya, punten. Ternyata Sunda Manado, jauh ya. Iya, jauh. Nah, kamu tuh juga sebenarnya polyglot nggak sih? Gitu kan? Secara bahasa daerah mungkin berarti ya. Gitu nggak sih konsepnya polyglot? Iya, banyak bahasa kan. Kok diem? Bener gitu kan? Bener. Jadi bisa bahasa Manado nggak? Iya, bahkan sebenarnya
iya bener sih, waktu di rumah juga kebetulan nenek aku juga, kebetulan aku tinggal sama nenek aku tuh orang Manado, tapi tinggal lama di Bandung, jadi kan Sunda ya. Itu kadang di rumah tuh bahasanya campur Manado Sunda gitu. Bahasanya Sunda tapi nadanya Manado. Kan Manado kan agak keras ya. Coba-coba gimana? Contohin dong, kayak gimana bahasa Sunda? Mikir gitu. Misalkan kayak ngomong Manado tuh kan, Ngana mau makan apa gitu kan. Tapi pakainya nada Sunda gitu. Gimana gitu? Ngana mau makan apa? Oh gitu ya? Iya. Oh my god, Iya, jadi saking kepuyeng gitu ya, otaknya gitu. dia belajar bahasa. Jadi kecampur, makanya ditambah sekarang bahasa Prancis, bahasa Inggris. Ada Arab nggak sih? Ada, tapi Kamu aku cuma dibekalin tahu juga kan? afwan. Itu untuk melakukan kesalahan. Iya, Masalah apa ya? iya Tahu. masalah Bang. Oh my god, udah saking puyengnya ya. Iya, betul. Tapi menurut kamu idealnya seorang orang yang tinggal di Indonesia atau kapasitasnya otaknya Indonesia tuh belajar bisa berapa bahasa? Kan banyak juga ya orang-orang polyglot ya, bahkan bisa sampai 4, 5 bahasa, 6 bahkan ada kan yang gitu ya. Awalnya sebenarnya pas ngeliat orang-orang kayak gitu kan, kok ada ya bisa gitu ya. Tapi kayak aku juga dulu pernah belajar Jepang gitu ya, bahasa Prancis gitu, terus bahasa Inggris. Terus pas setelah ngerasain, ternyata sebenarnya mungkin bisa-bisa aja gitu. Pas dulu belajar Prancis kan juga itu dibarengin belajar Jepang ya, karena dari switch-nya iya, lumayan ya. makanya. Tapi mungkin jadinya kadang jadi mau ngomong apa ingetnya bahasa Prancis. Karena bahkan sampai sekarang pun aku suka gitu. Aku ingatnya bahasa Prancis, tapi pas mau diterjemahin ke Inggris aku lupa itu apa Inggrisnya gitu. Iya. Gitu. Saking bener sih. Iya, mungkin jadinya agak pusing di situ aja kali ya. Tapi emang kalau mau ngelatih otak tuh harus belajar bahasa tau. Katanya gitu ya. Iya kan? Biar kayaknya aku bakal belajar bahasa deh, biar otak aku terasa. Kayaknya aku juga nambah kali ya. Agak puyeng gitu kan, kayak kok kosong ya si Ma ini ya. Oke deh, lanjut madam. Ini ada @hani_nasir gitu kan. Ya Allah Pak, dari zaman saya tahun 80-an bahasa Perancis itu udah ada pelatihan di CCF, Center Cultural Franchise. Tulisannya gimana? Tulisannya gini nih. Français. Astaga. Français. Ya. Français. Wih. Oh, gitu. aku ngomongnya franchise. Franchise yang jualan. Aduh, tuh kan aku harus belajar bahasa sih. Ya itu Français. Français. Ya, jadi tulisan di Inggris kan Prancis tuh French ya. Iya. France atau French gitu kan. Kalau di Prancis tulisan Prancis itu seperti itu, Français. Iya. Français. Oke. Jadi nggak perlu dimasukkan ke kurikulum sekolah. Jadi biarkan rakyat memilih, menentukan sendiri keinginannya belajar bahasa yang mana. Emang iya ya? Pandangan kamu tuh gimana? Ya, memang sih sebenarnya banyak ya lembaga-lembaga yang udah ada bahasa Prancis gitu ya. Cuman mungkin ya balik lagi tadi ya, mungkin tujuan beliau Pak Presiden berbicara seperti itu ya, mungkin memang tujuannya untuk ya tadi hubungan bilateral antara Prancis dan Indonesia gitu kan. Jadi ya kita nggak tahu ke depannya apa akan diimplementasikan atau tidak. Ya kita cuman menyambut baik gitu aja. Karena mungkin hubungan bilateral itu nggak hanya terjadi di atas aja, tingkat atas aja, tingkat bawah juga bisa ya kan. Misalkan jualan cendol di Paris. Banyak tau Kak, ya kan? Ada jualan apa tuh, jualan gantungan apa ya di Paris, tapi ngomong Indonesia. Nah, kata gua, bener kan? Si mas-mas itu kan kayak berasa di Garut gak sih? Itu kayak nggak, vibes-nya bukan Paris deh. Udah di perapatan Ciamis. Udah merusak ya. Iya. Kata gua ngapain sih gitu kan? Sama kayak orang Arab yang ada di Mekah, tau gak sih? Oh iya. Itu kan juga bisa bahasa Indonesia ya. Sebenarnya juga tujuannya juga bisa jadi orang luar untuk mempelajari bahasa Indonesia sih. Nah, harusnya dibalik nggak sih guys? Tapi orang-orang sana yang belajar bahasa Indonesia. Nah, cuman mungkin juga PR-nya berarti kan ketika orang luar belajar bahasa Indonesia, kita butuh tenaga untuk
mengajarkan bahasa Indonesia dengan bahasa Prancis. Untuk Iya itu kan sih. kita butuh orang yang bisa bahasa Prancis dulu, mungkin ke situ kali ya. Oh iya benar. Sangat positif sekali. Kita harus pikir dulu aja. Iya, emang betul, emang harus kayak gitu. Iya. Oh, oke. Tapi kalau CCF sendiri ini semacam apa ya? Kalau di Jerman tuh kan ada Gute. Jadi resminya Jerman, Iya. resminya dari kedubes Jerman Oh, iya. gitu kan. Kalau CCF ini dari kedubes, kayaknya ada IV nggak sih? IV, Iya kan? setahu aku sih kalau dari kedubes Prancis tuh namanya IV, Institut Français d'Indonésie. Oh, itu bacanya gitu. Iya, IV. Sudah, enaknya IV aja, IV gitu ya. Paling aman lah ya. Paling selamat gitu aja ya IV. Betul. Karena aku dengan sangat pedenya gitu ya. Aku tuh sering kan jadi MC gitu kan di Speaker gitu ya. acara yang dihadiri oleh kedubes gitu. Jadi bisa sebut tuh IV kepanjangannya apa ya, Kak? Mati aku, Kak. Salah selama ini, berarti aku Institut Franchise. Lu Prancis nanti jadi ini dong, Prancis juga. Iya. Tuh, Iya. ternyata tuh apapun profesi kamu, itu penting banget belajar bahasa asing. Iya, betul. Karena Madam, ini kita ada last komentar gitu kan dari @prasetyologi. Dia bilang sih ya, benerin dulu bangunan sekolah yang rusak, terus juga sejahterain dulu guru-guru honorer, apalagi yang di pelosok, karena masih ada urgensi lainnya gitu. Makanya ketika waktu ada wacana untuk ada bahasa Prancis di sekolah Indonesia gitu ya, dan melihat pendidikan di Indonesia sendiri memang masih dikatakan cukup masih jauh dari kesejahteraan gitu, apalagi khususnya untuk guru gitu ya. Karena juga benar juga yang kata Pak Prasetyo tadi itu, bahkan kemarin tuh aku baru banget kayak scroll Instagram gitu kan, itu aku nemuin ada sekolah di daerah Papua atau mana gitu ya, itu tuh dia bangunannya tuh bener-bener reot. Tunggu, ini kamu ngeliat di IG ya berarti ya? Di IG, bangunannya tuh bener-bener reot dan pas banget, tapi di depannya itu ada bangunan MBG. Oke. Dan itu bangunannya baru dibangun. BGN kali maksudnya? Enggak, dapur. SPPG-nya. SPPG dari MBG itu benar-benar bangunan baru. Sedangkan di depan itu ada sekolah dengan bangunan yang udah reot, udah itu benar-benar reot, kayak tahu film Laskar Pelangi nggak sih? Oke. Itu kan ada bangunan Lebih parah sekolah ya kayaknya ya. Iya kayak gitu sekolahnya. Makanya pas ngeliat itu ya memang banyak, itu baru satu ya, kita nggak tahu di tempat-tempat lainnya sekolah di Indonesia seperti apa gitu. Makanya mungkin juga mungkin bisa jadi masukan juga untuk pemerintah di Indonesia gitu kan, untuk mungkin bisa diperhatikan lagi gitu kan, untuk sebelum mengadakan apa ya program-program lainnya, khusus yang tadi bahasa Prancis itu ya. Memang ternyata masih banyak PR khususnya di pendidikan bagi itu guru maupun sekolah di Indonesia sih. Oke. Gitu. Tapi ntar ternyata guru-guru bahasa Prancis di Indonesia berkurang. Ya udah, aku datangin orang Prancis ke Indonesia. Nah, tapi kan PR-nya dia nggak bisa bahasa Indonesia. Nah, lo nggak jadi. Nggak bisa. Pinter. Nggak mungkin ya. Kan bisa. Yang di Eiffel itu jualan gantungan kunci. Ayo lo. Iya. Tapi kan cuma satu. Sedangkan kan sekolah di Indonesia kan banyak ya. Oh iya juga sih. Jujur banyak. Butuh banyak tenaga pastinya. Betul. Daripada Prancis yang sendiri, Indonesia lebih luas gitu ya. Jangkauannya atau cakupannya. Betul. Terakhir nih Madam Prilly. Aduh, oke. Ini kalau menurut kamu ya, kebijakan ini lancar gitu ya, dan benar-benar dijadikan sebagai suatu kebijakan, kira-kira 5-10 tahun ke depan nih, anak-anak kita apakah bisa langsung jago bahasa Perancis gitu secara pronunciation-nya, cas-cus-cusnya, terus peluang karirnya gimana? Kalau secara 5 tahun ke depan, aku sih lihatnya mungkin ya tadi sih kayaknya masih Kita berandai-andai aja dulu. Iya. Just in case ini kebijakannya alhamdulillah berhasil, diterima dengan baik oleh masyarakat gitu. Apakah kemudian kira-kira
Sanggup nggak nih orang Indonesia 5-10 tahun ke depan nih bisa langsung cus jago bahasa Prancis? Pasti perlu waktu juga sih ya. Berarti kan kalau dilihat dari itu programnya kan harus dari yang dasar, ya kan? Berarti harus bertahap. Berarti ya jatuhnya ya berarti harus dari SD dulu kan yang diadakan bahasa Prancis itu. Nah berarti ya kalau 5 tahun lagi ya belum secasih itu sih kayaknya Kak. Ya karena kan berarti kalau dari SD kelas 1 lah taruh dia baru ada bahasa Prancis. Terus kelas 2, 3, 4, 5 tahun dia baru tingkatannya mungkin setara A1 gitu. Jadi untuk sampai benar-benar program itu berjalan dengan baik butuh waktu lama sih, makanya itu yang aku bilang. Apalagi kan perlu waktu juga untuk mengkaji kira-kira program itu seperti apa, kurikulumnya itu seperti apa. Di SD itu apa kan ada kayak 3 fase ABC itu pembagiannya seperti apa. Nah itu juga yang butuh waktu lama sih yang aku lihat. Berapa JP juga. Iya gitu betul ya. kan. Jadi nggak bisa ditentukan, bisa langsung just kalau di sekolah. Tapi kalau kalian mau belajar di luar itu bisa banget, silakan aja ke Otka sama Madam Prilly ya kan. Kalian bisa belajar kayaknya A1 tuh ditempuh dalam waktu berapa lama tuh Kak Prilly kalau di Otka? A1 3 bulan? Sebulan? Kalau dia intensif bisa sih sebulan. Sebulan aja udah langsung A1, nggak usah nunggu 6 tahun atau 5 tahun ya, kelamaan. Betul. Oke deh kalau gitu, thank you so much. Gimana Kak? Tadi apa kalau bahasa Prancisnya terima kasih apa? Merci. Merci. Iya. Beda sama mobil Mercy. Iya, jadi jangan apalagi pemain bola Messi ya. Merci. Merci. Merci beaucoup. Apalagi Kak? Tolong Kak. Oke. Build in aku dong Kak. Oke. Support aku Kak. Apalagi Kak? Biasanya orang Prancis tuh kalau ngomong atau nggak ada basa-basi. Merci beaucoup. Enchanté. Enchanté. Oke deh kalau gitu ya, kita akan belajar lagi sama Madam Prilly. Jangan lupa untuk tahu informasi seputar Prancis atau gimana caranya belajar bahasa Prancis, silakan akun Instagramnya Merci Prancis by Otka. Merci Prancis by Otka. Ya udah pokoknya ini ya di sini ya. Hai. Ya ampun.